Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, agar banyak orang diberkati, mohon subscribe, like, dan share ke grup-grup Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam puji-pujian yang kita akan lantunkan bersama. Haleluya. 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 Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Bapa, Engkau baik. Yes. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu.
bagimu Kau baik dan bagimu Yesus. Haleluya. Syukur Bapakku. Yesus Bapa Pujilah Tuhan. syukur Kau sungguh baik, bagimu teramat baik. haleluya Bagimulah pujian kami. Kau yang layak Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. aku Kau Raja di menyembahmu atas segala raja. glory bagimu Yesus glory bagimu Tuhan Terima kasih. segenap hati kami menyembahmu Syukur bagi Yesus. segenap hidup kami memuji Haleluya. terima kasih Haleluya. terima kasih Bapa terima kasih Makasih Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kembali di pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan. amin serta Kami mengakui kebesaran dan kebesaran Tuhan. yes Sungguh Engkau Allah kami, Bapa kami yang baik, sangat baik, dan sungguh luar biasa. Tolongan-Mu, kasih-Mu, baik kan Tuhan, tidak pernah terukur dengan apapun yang ada di dunia ini, tak tertandingi dengan apapun yang ada di dunia ini. yes Sungguh sempurna kebaikan dan kasih Tuhan amin bagi kami umat-umat Tuhan yang sungguh percaya, berharap kepadamu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan yes Tuhan Yesus. Kuduskan kami, baharui kami terus. amin Firman-Mu yang terus membersihkan kami agar kami layak di hadapan. Berkat-Mu Tuhan turun atas kami semuanya, haleluya baik kami yang ada Tuhan, demikian juga seluruh penonton setia kami, jemaat-Mu, keluarga kami. Tuhan memberkati dan melawat mereka semuanya. Apapun persoalan mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesuslah sumber kekuatan dan pengharapan kami satu-satunya. Biarlah kami terus berpegang teguh kepada janji firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ajaib dan dahsyat. Kami yes mau sambut firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Mazmur. Sekarang kita di Mazmur 105. Dan kita akan baca secara bergantian satu orang 5 ayat. Saya akan mulai baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, Dia seluruh bumi, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpah kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka
mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur, amin, dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat ikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang kelompak tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, dan Abraham hambanya dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 105, haleluya, adalah mazmur yang mengingatkan kita kepada perbuatan Tuhan atas bangsa Israel, mulai dari bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, bahkan masa Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dan Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dan Yusuf masa kepemerintahannya jaya sampai Firaun yang tidak mengenal Yusuf dan penindasan orang Israel di tanah Mesir, dan mereka keluar dari tanah Mesir. Ini adalah perbuatan Tuhan yang harus diingat oleh orang Israel. Saudara, ada banyak perbuatan Tuhan di masa lampau dalam hidupmu, baik itu perbuatan yang enak bagi daging kita maupun yang tidak enak, baik itu berkat maupun non berkat, bukan kutuk yang, haleluya, non berkat, haleluya. Contoh sukses dan belum sampai kepada kesuksesan. Nah, itu adalah sebuah pengalaman, dan saudara tahu ayat ini menjelaskan baik sukses maupun belum sukses atau tidak sukses, itu adalah perbuatan Tuhan. Kenapa? Ketika saudara siap menerima kesuksesan, Tuhan beri untuk menyatakan perbuatan Tuhan. Ketika saudara belum sukses atau tidak diberi Tuhan kesuksesan, bisa saja saudara tidak siap untuk menerimanya. Kesuksesan itu untuk menyombongkan saudara, maka Tuhan tidak beri. Itu adalah perbuatan Tuhan untuk membawa kita kepada kehendak Tuhan. Jadi kita harus ingat terus. Artinya
Kita harus ingat, ya, haleluya. Baik itu perbuatan mujizatnya di ayat 5, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Mujizat-mujizatnya, ini enak didengar. Keajaibannya kita nikmati, mujizat-mujizatnya. Tapi kalimat berikutnya, penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kalau seseorang dihukum oleh Tuhan, artinya dalam hukuman tanda petik ya, didisiplin begitu, diajar Tuhan, haleluya, ya. Orang itu susah menerimanya. Nah, ini pun harus kita ingat. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau mendidik saya, Engkau menghajar saya. Ternyata Tuhan punya maksud. Engkau menghukum saya supaya saya tidak celaka. Begitu saudara. Jadi kita ingat mujizatnya, kita ingat perbuatan ajaibnya, kita ingat juga hukuman Tuhan yang kita terima, tanda kasihnya Tuhan itu. Haleluya. Saudara-saudara mungkin ada dalam fase dihukum Tuhan saat ini. Nyatakan itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara mungkin ada di dalam fase keajaiban dan mujizat Tuhan. Itu juga perbuatan Tuhan yang ajaib. Apapun itu, baik itu fase penghukuman, disiplin, baik itu fase mujizat dan keajaiban Tuhan, itu pun tanda perbuatan Tuhan yang ajaib. Ingat itu semua. Kita ingat itu untuk kita belajar berhikmat, bertindak hati-hati ke depan. Haleluya. Saudara anak muda, haleluya. Saya ingatkan, generasi Alpha, Z, Y, haleluya. Generasi inilah generasi yang ada di dalam fase-fase mencari identitas diri. Ya. Fase generasi seperti ini, mereka kurang setia, pinginnya instan, dan segala macam yang tidak dimiliki oleh fase generasi X dan baby boomer. Haleluya. Jadi mari anak-anak kami generasi Y, Z, Alpha, haleluya, ingat perbuatan Tuhan, hargai perbuatan Tuhan, hormati orang-orang Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman lama itu jangan lupakan. Apalagi orang yang berjasa dalam hidup kita, dipakai Tuhan orang-orang tertentu berjasa. Ingat itu. Dan kalau engkau diberi Tuhan kemampuan membalas kebaikan jasa itu, lakukan itu. Haleluya. Haleluya. Apatah lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan di dalam perbuatannya masa lampau itu. Saya berdoa generasi Alpha, generasi Z, generasi Y menjadi generasi yang tidak menjauhkan diri dari agama, yang tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Haleluya. Yang tidak menjauhkan diri dari mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatan orang yang berjasa kepada kita. Kita ingat itu. Dan kalau kita punya kesempatan, dan harus punya kesempatan, kita balas itu untuk kebaikan-kebaikan mereka dan kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, bersyukur kami atas firman-Mu mengingatkan kami. Semua fase generasi, baik itu generasi baby boomer, generasi AX, Y, Z, dan Alpha, biar semua kami mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan masa lampau dalam hidup kami. Entah itu perbuatan ajaib mujizat Tuhan, entah itu penghukuman disiplin Tuhan, sehingga Engkau perbuat itu bagi kami, Engkau izinkan bagi kami demi kebaikan kami, sebab Engkau Allah yang merancangkan yang baik. Maka dari itu berikan hati yang baru kepada kami untuk mengingat semua perbuatan-Mu, sehingga kami tidak lepas kontrol. Generasi Alpha, generasi Z,
generasi Y, generasi yang kurang setia diidentikan, generasi yang kurang menghormati orang tua, generasi yang sering lepas kontrol. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus mereka diubah Tuhan menjadi orang-orang yang mengingat perbuatan Tuhan, baik itu fase mujizat maupun fase penghukuman, sehingga orang-orang generasi Alfa, generasi Z dan Y, mereka menjadi generasi yang berhikmat, tidak dituntun oleh kemauan mereka, tapi sungguh-sungguh dituntun oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, keturunan kami ini, generasi-generasi berikut kami, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat generasi baby boomer. Bapa di surga, mereka kadangkala tidak diperhitungkan oleh generasi sekarang. Tuhan menghibur dan menguatkan. Kesehatan generasi baby boomer, lansia ini diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita. Hiburkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur bagimu. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Dalam nama Yesus Tuhan berkati pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, semua pemerintahan, baik kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, oh Tuhan Yesus, presiden, menteri, legislatif, yudikatif, oh dalam nama Tuhan Yesus, kuasai dalam nama Yesus. Tuhan berdaulat atas hidup mereka, sehingga pemimpin negeri kami di semua level yang sudah kami sebutkan, mereka memimpin, mengerjakan tugas mereka dengan takut akan Tuhan dan mengabdi kepada masyarakat, menjalankan roda pemerintahan kami dengan kejujuran, ketulusan, sehingga mereka mementingkan kepentingan masyarakat daripada golongan mereka sendiri. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan kami akan melangsungkan pemilihan presiden, negeri kami akan melangsungkan pemilihan umum tahun 2024. Dalam nama Yesus, Tuhan menguasai atmosfer dan penguasaan-Mu atas segala suhu politik di negeri kami ini, sehingga negeri kami ini dikendalikan oleh rohnya Tuhan. Terpuji Tuhan. Gereja-gereja ditolong Tuhan, dilindungi. Hamba-hamba Tuhan dilindungi. Anak-anak Tuhan, jemaat-Mu dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Pemerintah, anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, buat hati mereka lebih nilainya daripada orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka menjadi teladan di tempat mereka bekerja. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kami impartasikan pagi ini dan selamanya atas jemaat-Mu, atas pemirsa, atas keluarga kami, atas hamba-hamba Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, berkat dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.